Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak soho ibu sesepuh dalam bin sepuh, para alim, para ulama, para kiai, ustadz ustadzah di majelis taklim apa ini Pak? Sabtu bahagia, Sabtu bahagia yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah diberkahi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di sebuah majelis zikir, insya Allah, majelis ilmu, insya Allah, yang mana dijanjikan oleh Allah mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan di sebuah riyadul jannah, di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bersyukur. Mestinya Bapak dan Ibu, kita ini kalau tahu ada taman surga itu monggo dong legake. Ada satu hadis ya dari Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika, "Idza tamurru bi riyadil jannah fartau." Nek sira nglewati ngerti ana taman surga, ya, maka berhentilah di situ. Gogo ning kono. Kanjeng Nabi ngendika begitu dalam hadis itu. Ya. Fartang. Kalau kita itu lewat ngerti ono apa ki? Ono taman surga begitu ya. Gogo hadirlah. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah nggih jawab, taman surga itu adalah khuliqadz dzikri. Khuliqadz dzikri itu apa? Halaqah zikir. Nggih, ya ngeten iki halaqah niku. Ngumpul dadi siji begitu. Halaqah dzikir. Atau diberi makna lagi majelis taklim. Majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu, kita ini sekarang ini berada di taman surga. Kroso mboten nek sakniki niki teng taman surga? Mboten kroso. Ini taman surga. Ra ngandel dibuktekke. Ada satu hadis Nabi ngendika ngeten. Idza istama'a qaum ya min buyuti au min buyutillahi, ada satu pertemuan kelompok orang. Idza istama'a qaum, satu rumah atau mungkin rumahnya Allah atau mungkin di ruangan ngeten niku, di suatu tempat gitu. Lalu di suatu tempat itu donyinaoni Quran gitu. Dalam bahasa yang lain dalam hadis yatadarasunahu, do tadarus gitu. Tadarus niku yang dimaksud tadarus pripun? Maca Quran sing siji maca liyane nyimak, itu namanya tadarus. Nenek maca dhewe jenengane napa? Terus tilawah. Nggih. Bukan tadarus, tilawah, baca. Nah, biar kita itu berpahala, ini mestinya ya tadarusunahu. Karena nilai pahalanya lebih. Walaupun tilawah itu juga sudah berpahala. Fikuli harfin itu bukan satu huruf tetapi asro 10 gitu.
Tetapi ketika kita bisa yatadarusunahu, itu ciri sebuah majelis taklim. Gini ini kan ibaratnya tadarus. Sing ngomong sinten? Kula ta niki. Liyane ngomong dhewe mboten? Mboten. Liyane ngrungokke to nggih. Nah, ini namanya tadarusan. Maka insya Allah kita ini termasuk kumpulan orang-orang di suatu tempat yang mereka itu sedang mempelajari Al-Quran. Jazakallahu khairan, Pak. Ini ya tadarusunahu. Maka Allah akan turunkan. Kalau ini benar-benar taman surga, maka Allah akan turunkan dalam majelis itu satu, nazalat alaihimus sakinah. Hadis itu Rasulullah ngendika. Jadi kalau ini benar-benar taman surga, ya ini majelis yatadarusunahul Quran, ini gitu nyinaoni Quran tenan. Ciri-ciri itu nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, apa itu maknanya? Di tempat itu akan diturunkannya kesakinahan. Napa sakinah niku maknanya? Tenang, ayem, tentrem itu. Jadi kalau sebuah majelis taklim ini Bapak Ibu lenggah, suwe-suwe kok njuk angles, ayem, tekluk njuk iso ngantuk, itu mungkin ini indikasi bahwa ini memang taman surga. Ngopo? Ora iso salahke, nazalat alaihimus sakinah. Mungkin di situ Allah turunkan kesakinahan. Padahal ning omah ki angope angel gitu loh. Ngantuk angel, mbasan gogok rene sedelok kok iso ngantuk. Itu berarti ini memang benar-benar nazalat alaihimus sakinah. Wah, ini memang taman surga. Ayem rasane. Ler-leran, ono angine, sepo-sepo. Itu satu, cirinya itu. Lalu yang kedua apa? Wa ghassatuhumur rahmah. Ya. Wa ghassatuhumur rahmah. Cirinya sekitarnya yang ada kita tempati ini itu sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang diberi rahmat. Rahmat itu Pak, Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau nggak percaya dibuktikan. Niki ting buntelan niku napa? Snack. Snack dari majelis taklim ini dengan ibu pikantuk snack saking arisan, insya Allah sudah rasanya itu nikmat snack yang dari pengajian. Buatan pitados dibuka, didahan. Iya. Kenapa? Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Ora ngandel niki contone kula. Niki. Kula diparingi, kula ora ngerti niki napa, kula ora tak jenenge. Pokoke wedang ngoten mawon. Karena ini di sebuah majelis taklim, saya yakin bahwa ini pasti diberikan rahmatnya oleh Allah lebih daripada saya di rumah. Tidak percaya dibuktikan ini. Bismillah. Tapi nikmatnya luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi le paringi paringi contoh kalau meneguk minuman itu 3 kali. Iya Pak, 3 kali, tidak boleh sekali. Nggih, kula geping pinten? 1, kurang 2. Ya. Alhamdulillah Pak. Betul Pak, ini saking bun-bunan tekaning ngisor itu, wah, mak piar Pak. Kenapa? Panas. Wa ghassatuhumur rahmah. Betul loh, kalau kayak rembukan kali Mas Taufik iki. Nggih, engko baline wong dalane macet to Mas. Alon-alon wae dhewe engko golek panas-panas ning dalan. Kula ngaten gek niku. Tapi Allah langsung wa ghassatuhumur rahmah. Turunkan rahmatnya. Nah niku wah Pak, kula mboten lajeng sing panas-panas Pak. Kula lajeng sing adem napa gembrobyos. Karena gek nyetir niki sekan paraan pisan. Lare pondok. Ayo Mas, kowe nek iso nyupiri aku, njuk aku tekan omah slamet.
Orang mati ya berarti kowe iso nyupir aku ngoten kan. Mungkin lebih saged kok tak jak mriki. Wis pokoke aku manut kowe ngono. Langsung neng apa mlebu akhirat ya ora apa-apa, mlebu rumah sakit ya kena kula ngoten kan. Engko daruwah kok tekan mlebu almanar niki wau kula salat asar. Bapak dan Ibu, wa ghassatumur rahmah. Itu cirinya. Jadi apapun yang ada di dalam majelis taklim ini Allah turunkan rahmatnya. Apa saja bentuknya sudah. Ya, nanti saya share materi yang saya ngomongkan ini kalau nggak percaya. Nggak lali, mungkin tak darani ngapusi tak share keting panitia wis. Jadi biar ini saya tak omongin ini. Sing ketua panitianya sajalah ini yang tadi sudah rembukan dengan saya. Enten gambare kok. Nah, niki. Gambare belakangnya Ka'bah. Tak kirim ini yang tak ngajak kita seniki. Nggih. Ini kemuliaan majlis. Niki dhewe rung dadi senenge bahagiane dadi wong mukmin lho niki. Niki gek nekani majelis taklim aja sudah bahagianya luar biasa kita ini. Nggih bener, Pak. Nggih. Ini hadisnya kan ada itu. Ya. Wa ghassatumur rahmah. Tadi yang pertama alaihimus sakinah, diturunkannya sakinah, ketenangan. Lalu yang ketiga wa khaffathulmul malaikah. Kita ini di tempat ini ketika kita berada di majelis taklim ini wa khaffathumul malaikah, sedang dijaga sama malaikat. Pamane niki ana gempa, ana apa anggere saya ngaji lho nggih. Niki cagak-cagak niki dicekeli karo malaikat niki. Dire dijogo sama malaikat. Nek mbuh mangke nek bar rampung ngaji ora ngerti gitu. Selagi masih ada pengajiannya ini wa khaffathumul malaikah. Kita dijaga sama malaikat. Iya. Ini sahih ini hadisnya. Ya. Jadi kula rena-rene ngaji niku tenang nang majelis taklim ngendi-ngendi tenang. Kenapa? Wa khaffathumul malaika. Saya dijaga oleh malaikat. Tenang itu. Maka para mubalik itu ngaji nang ndi-ndi itu tenang. Kenapa? Dia dijaga oleh malaikat. Wa khaffathumul malaika. Maka Bapak Ibu hadiri itu majelis-majelis taklim. Hadir. Kenapa? Karena di situ kita dijaga oleh malaikat, diberikan ketenangan. Betul. Teng mriki niki serano tok sing mikir kumbahan, barang rano to niki. Udah ada, Pak. Mikir setrikaan ra ono, mikir anak ra ono. Perlu gowo, ngirit malahan gitu. Nah, gua anak kan tetap seneke sesuai jumlah anak to. Kula nek pamane radoh mawon, Pak, kula biasane nggo anak kula ora ketung 5 apa 6 tak jak. Nggih, anak kula 6, Pak. Nggih, anak kula. Mesti biasa saya ngajak itu. Kalau pas liburan, ayo kita ini. Ini tadi yang 3 belum pulang, masih di pesantren enggak libur sih. Yang 3 di rumah, baru pulang sekolah. Ya wis ndak. Mau kemana, Pak? Ini paraan. Wah, belum mandi ya wis rasa melu, Pak. Melu kan tekan paraan enak bilang gitu. Iya, saya biasa ngejak, Pak. Ya, anak-anak gitu. Istri jarang tak jak, Pak, biar di rumah gitu kan. Anak-anak biasanya atau anak pondok gitu. Kenapa? Karena di situ ada rahmatnya Allah, dijaga sama malaikat, turunkan ketenangan. Luar biasa ini hadisnya jelas ini. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah ketika akan wonten hadis menika, ya. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang dia itu hadir di sebuah majelis taklim ini bukan hanya sekedar dia dijaga sama malaikat, bahkan dia itu sedang ya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk Allah lainnya itu. Ya. Wa taqarramu fi man indahu. Allah sedang membanggakan kita ini di hadapan makhluk Allah lainnya. Jadi nek umpamane ting mriki ana semut mlaku, semut niku rawani kok nyedaki ganggu dhewe niku rawani, pekewuh, Pak. Ana lemut pekewuh, jajal mboten enten pengajian jenengan ngletak ting mriki ngangi-ngangi lemut iso. Sekarang enten mboten lemute niki.
Tidak ada. Kenapa? Pekewo sama jenengan. Pekewo karena kita itu sedang dibanggakan oleh Allah ya, di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu hadisnya begitu ya. Maka bangga Pak, kita itu hadir di sebuah majelis taklim, kita ini sedang dibanggakan oleh Allah ya. Bahkan bukan hanya itu Bapak, di hadis selanjutnya itu dari mulai duduk kita sampai nanti kita berdiri Bapak Ibu, kita itu sedang didoakan sama malaikat. Ini hadisnya sahih. Rasulullah Muhammad SAW ketika akan itu dalam keterangan hadis ini jelas sekali. Jadi orang-orang yang dia itu sedang duduk di sebuah majelis taklim, majalasa qaumu yadhkuruna Allah taala fayakumun hatta yuqalu lahum, malaikat itu sedang mendoakan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai qumu ghafarallahu lakum dzunubakum, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai duduk tadi sampai Bapak Ibu kita ini berdiri, itu malaikat tidak berhenti mendoakan untuk kita kepada Allah untuk memohonkan ampunan daripada dosa-dosa kita. Padahal dosane sedina wau pira wae akeh. Dengan kita hadir di majelis taklim ini ya, kita senantiasa didoakan sama malaikat, dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ini hadisnya sahih. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar malaikat itu mendoakan juga kepada kita, bukan hanya itu. Bahkan di dalam satu keterangan hadis ini Rasulullah SAW ketika akan wabuddal sayyi'atakum hasanatin, akan diganti kejelekan-kejelekan kita itu dengan kebaikan. Jadi Arab dibadil, Arab diganti. Jadi dilawuh wau niku ya salate luhur ya rada krentel, salate asar rada krentel. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis taklim ini, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan tadi itu, keburukan-keburukan tadi itu bisa diganti sama Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka ini monggo Bapak dan Ibu, kalau tahu ada sebuah majelis taklim, monggo kita hadir. Ternyata kita itu hadir di sebuah taman surga. Nabi yang ngendika itu, idza tamurru bi riyadil jannah fartau, nek kono ki ngerti nglewati ana taman surga nggogo. Apa itu taman surga? Rasulullah ngendika khuliqa dzikri, yaitu majelis zikir, yaitu majelis taklim. Bon, ini mukadimah saya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami ternyata saya hadir di taman surga, lalu setelah itu kita juga sholawat dan salam senantiasa kita biasakan memohon pada Allah terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah senantiasa di jalannya, di dalam ittiba, nderek napa ingkang dados contoh, apa yang menjadi perintah dan juga apa yang sudah diberikan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu contoh teladan yang paling istimewa yang diutamakan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita yaitu saya disuruh minta apa, dimintai judul apa ya, karena baru perdana saya di sini Pak. Baru sekali ini saya masuk ruangan ini. Ya gini aja lah, kita bahagia ya jadi orang mukmin. Jadi wong mukmin itu kudu pede ngoten. Preso pede to. Percaya diri itu. Wis cili ireng gitu. Wis ora percaya diri, ingah-ingi gitu kan. Ya mestinya kita itu ya gagah ngono lho dadi wong
iman itu loh. Oke. Ya harus pede kita. Nah ini sekedip aja. Tadi kalau perkenalan sudahlah, nama sudah, nama saya Solihin, tempat tinggalnya di Magelang, monggo Pinara, Tindak Magelang. Kalau kemalaman Bapak Ibu silahkan bisa mampir di tempat saya. Saya ada pondok, ya insya Allah kamarnya yang bawah itu kan ada tingkat gitu, yang bawah kosong karena itu untuk lansia, jadi hanya digunakan di saat-saat tertentu saja. Jadi daripada cari hotel, kadang-kadang kalau yang luar kota itu sudah di pondok tempat saya aja. Ya. Jadi kamarnya insya Allah nggak kalah dengan hotel. Ya. Lalu kamar mandinya juga di dalam itu. Ya, ada spring bednya, ya, ada sudah mulai kita pasang, ada beberapa ini ada shower juga itu, air panas, air dingin. Doakan ini mau kita pasang AC, udah ada TV-nya ya Mas, ada TV-nya, koyo hotel Pak, itu koyo hotel, Tindak Magelang Pinara, gitu ya. Nanti nama pondoknya Izzatul Islam Magelang, itu ya, jadi bisa Pinara. Tindak kemalaman daripada cari penginapan mahal, udah di situ aja. Ya. Makan minum selama 3 hari gratis Pak. Ya. Kan sunahnya begitu. Lebih dari 3 hari ya bayar Pak, sudah 3 hari gratis itu ya. Ya. Jadi maka kalau dulu saya di pesantren itu keluar kota gitu cari tempat, pokoknya nginep jangan sampai lebih dari 3 hari pindah tempat Pak. Kan kita nggak menyalahi sunnah. Baik, kita lanjutkan. Begini Bapak Ibu, kenapa kita jadi orang mukmin ya, yang beriman itu harus bahagia, harus senang. Okay. Karena memang itu sifat kita, orang beriman itu begitu Pak. Okay. Tahu Bapak Ibu siapa orang yang beriman itu? Iman yang sodik itu yang kayak apa? Bahkan sampai Rasulullah dalam menyebutkan tuh ajabat lil amril mukmin, sungguh nakjubke kahanane wong mukmin itu. Orang mukmin itu menakjubkan Bapak Ibu, menakjubkan. Kenapa? Kuluhu khair, kabeh apik kahanane wong mukmin ini. Jadi nggak ada bagi kita itu seorang mukmin itu yang jelek, itu nggak ada Pak. Semuanya baik, coba. Jadi keadaan orang beriman itu semuanya baik. Nggak ada yang nggak baik. Wah Pak niki kurang niki, butuhe yo niki, butuhe niki. Lah wong dhewe dadi wong mukmin yo pede Pak, percaya diri kita. Ini bawa Quran nggak? Berarti sudah hafal nggih. Ada nggo Quran. Kalau ada HP boleh dibuka HP-nya lah. Jadi Bapak Ibu, kita itu kan saya yakinkan dulu bahwa kita itu menjadi orang Islam ya, itu sejak lahir kita sudah Islam Pak. Sejak lahir itu Quran sudah. Saat itu ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkan roh itu. Alastu birabbikum, kan gitu ada Pak. Surat Al-A'raf ayat 172 itu. Ya, coba dibuka dulu. Kita urut kita. Nanti kita sampai ke mukmin. Ya. Jadi kita urutkan dulu ngaji kita ini, dibuka dulu. Ada yang sudah ketemu Pak? Surah Al-A'raf ayat 172. Oke, ketemu Ibu? Ya. Kalau yang sudah ketemu dibaca Bu. Monggo Ibu dibaca boleh? Ada? Ya Bapak lah, Bapak. Kalau sudah ketemu, susah? Dan nanti kalau sudah ketemu di situ ayatnya Allah menyebutkan sebuah perjanjian sama kita. Alastu birabbikum, kan ada itu ya. Qalu bala syahidna. Di tengah-tengah ayat itu. Kapan itu? Ketika Allah meniupkan ruh ketika kita dalam rahim seorang ibu. Cuma kadang-kadang kita ini banyak orang-orang yang lupa kalau kita hanya sebagai orang Islam Pak. Siapa tahu orang Islam itu? Orang Islam itu adalah mereka orang-orang yang mengerjakan arkanul Islam Pak. Itu orang Islam yang kita sebut dengan Muslim. Jadi ono syahadat, sholat, poso, ya zakat, haji gitu Pak. Nah dia melaksanakan amalan-amalan yang sifat itu dohir.
itu muslim. Jadi kalau kita sebatas hanya ngelakoni sholat, poso, ya, tekani haji gitu, toh itu kita baru seorang muslim, belum mukmin. Kalau orang mukmin itu dia mengerjakan arkanul Islam itu yang sifat dohir, tapi dia juga melaksanakan sesuatu amalan yang sifatnya batin. Apa sifatnya batin? Orang mukmin itu dia juga melaksanakan arkanul iman. Apa arkanul iman itu? Rukun iman. Kita hafal semuanya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kita, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Kita iman di situ. Nah, akan beda kedudukannya orang mukmin dengan orang muslim itu beda. Kalau sekedar dia itu menjadi orang muslim, ya dia kalau sholat ya sholat saja, Allahu Akbar, sekedar dia sholat, rampung sholat, wah lego, wis luhuran, gitu Pak. Terus ketika dia belum asar, wah aku rung asaran nih, bahasan wis asar, wah lego, kepas kepus, ngopo santai banget, wis asaran lego, gitu. Jadi sak lego Pak, itu muslim. Iki meh poso meneh, wah dan iki meh poso meneh iki ya itu ya Pak, abot banget. Nanti ketika Ramadan ini mau habis, alhamdulillah ini, posone meh rampung, nah itu ini muslim itu gitu. Ya. Jadi amalannya cukup secara dohir, jadi sing rampung wis gitu. Tapi kalau seorang mukmin beda. Mukmin dia akan melakukan amalan-amalan dohir itu yakin bahwa oh saya ini iman sama Allah ya. Berarti ketika saya sholat itu merasa terawasi oleh Allah. Sholat ini ada nilai pahalanya dari Allah. Sholat ini mesti saya kerjakan dengan khusyuk. Itu orang yang mukmin, Pak. Orang mukmin itu begitu. Tapi kalau muslim ya dia hanya sekedar melakukan. Tapi kalau orang mukmin dia karena yakin adanya Allah, dia yakin adanya malaikat Allah. Dia ketika punya harta, dia seorang mukmin, dia akan ngitung betul hartanya, tidak dia tutup-tutupi. Kenapa? Karena ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Nah, dia tahu, dia rukun imannya tahu, amalan kolbinya tahu, ya akan beda. Jadi aku tekan amalan seorang muslim atau sudah sampai tingkatan mukmin, akan beda. Dan orang mukmin itu dia melakukan amal ini akan harusnya continue, dia harusnya begitu seorang. Walaupun nanti ada pengertian al imanu yazidu wa yanqusu, iman pun juga bisa kadang naik kadang turun. Tapi minimal kalau orang itu mukmin, dia akan melakukan suatu amalan dohir, ya. Dia ada standarnya dengan rukun imannya tadi. Tidak mungkin dia akan melakukan sholat tanpa ada sesuai dengan kaifiah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Enggak, dia pasti akan mengikuti kaifiah itu. Bukan hanya sekedar wis cepet rampung sholatnya gitu. Maka saya sering lihat iki sholate wong muslim atau sampai orang ini tingkatan mukmin itu bisa diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, itu rampung itu ya. Nah terus pindah dia tempatnya gitu, oh dia baru muslim. Tapi kalau dia seorang mukmin akan beda. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umpamanya dia akan langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Ya kalau sholat dia itu diterima oleh Allah, dia akan berusaha mengawali sholatnya dengan qobliyah. Dia berusaha sholatnya dia lakukan dengan khusyuk. Kenapa? Karena dia yakin ada yang mengawasi sholatnya. Sholatnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan dia yakin, oh ini sholat ini sesuk ditakokke ning dina hari akhir itu ada. Nah, ini orang mukmin, dia tahu dia. Nah, itu bedanya. Maka gambaran orang mukmin itu, Bapak dan Ibu, ya,
Kenapa saya katakan kita harus bahagia jadi orang mukmin itu? Karena semuanya baik kata Nabi. Kullu khair. Orang mukmin itu begitu. Nggak ada bagi orang yang beriman itu tidak baik. Monggo nanti kita cek satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita itu seorang mukmin, itu seperti halnya disebutkan dalam surah Al-Hujrah ayat 15. Yuk dicari sekarang surah Al-Hujrah ayat 15. Siapa tahu orang yang beriman itu mereka adalah amanu billahi wal yaumil akhir, amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia tidak ragu-ragu. Jadi tidak ada keraguan, Pak. Orang iman itu nggak ada keraguan. La yakhafu, ya, tidak ada rasa takut, ya, wala yahzanu, tidak ada rasa sedih. Itu orang yang beriman. Karena dia tahu bahwa wa absiru, dia akan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka orang-orang yang iman tenanan itu mereka siapa? Yang disebut dengan ulaika musaddiqun amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu surah Al-Hujurah ayat yang ke-15 ini. Jadi dia tidak ada keraguan kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kon ngaji gini, yakin dia. Ya, ini perintah Allah. Tadi hadir di majelis taklim ini adalah hadir di taman surga. Akan diberi ini, diberi ini, diberi ini oleh apa tadi janjinya Rasulullah. Dia yakin sudah. Ini beda. Keadaan orang beriman itu beda, Pak. Tidak ada kalimat apa tadi ragu, mamang, itu tidak ada. Kehidupannya dia senantiasa istiqomah. Nah, maka cirinya, yuk dibuka lagi. Saya senangnya buka Quran Bapak Ibu. Coba dibuka ya, di dalam surah Al-Anfal. Sekarang harus ada yang baca ini surah Al-Anfal. Coba dibuka ya Bapak dan Ibu ya, di ayat yang kedua itu. Sudah Bapak Ibu buka Quran ya. Siapa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama Allah memberikan ciri ketika dia diperdengarkan ayat-ayat Allah ya, maka hatinya akan wajilat qulubuhum. Nah, kira-kira dhewe niku ada getaran enggak ketika didengarkan ayat-ayat Allah? Saya itu pernah Bu, Bapak Ibu mau ngisi tilawah di acara manten. Itu oleh apa ya, MC atau mungkin bagian pengatur itu menemui saya. Saat itu saya belum jadi bapak ya, masih dipanggil Mas. Mas, nanti mohon baca Qurannya jangan panjang-panjang gitu. Sudah dinas begitu. Oke, saya tidak panjang, saya baca aja surah Ar-Rum itu ayat yang ke-21 saya ulang sampai 2 kali begitu. Sudah saya selesai. Lalu ketika saya selesai terus ada acara serah tampi begitu. Nah, terus dilanjutkan makan-makan dengan adanya orjen tunggal. Ketika ada orjen tunggal itu si penyanyinya ini sebelum naik itu sudah dipeseni sama orang. Mbak, nanti jangan hanya sebentar boleh nyanyi loh, begitu Pak. Iya. Jadi saya sebelum mulai ngaji dipeseni, Mas, ampun dawa-dawa nggih le maca Quran begitu. Sementara ini yang orjen tunggal itu kan itu dikumpulkan dulu jadi kayak EO itu loh Pak, kayak EO. Jadi yang ini dipeseni nanti yang nyanyi ya jangan hanya sebentar, jadi ini intronya yang panjang Pak gitu ya.
Satu kok, oh sebatas itu. Ternyata juga begitu. Di hari berikutnya ada mantenan itu juga. Saya nggak tugas apa-apa, ikut hadir di sebuah acara manten di situ. Niku yo ternyata komentarnya sama. Ketika ada yang baca Al-Quran itu lama, itu sebelah saya tuh ngomongnya gini, mau Quran kok rampung-rampung lho, suwe tenan lho gitu. Mbok yo ngerti lho, nggone apa yo maca Quran kok suwene begitu, Pak. Lalu bahasan ada organ tunggal, itu ada penyanyinya begitu. Sing nyanyi itu men sedili. Niku seneni kok jajal. Oh, kok men sedili le nyanyi gitu, Pak. Ini kenyataan kita, Pak, di masyarakat. Iki padahal sing hadir itu ya wong ketoke ya Islam gitu. Tetapi ternyata imannya memang belum sampai tingkatan ciri orang yang beriman. Maka ketika diperdengarkan kalimat-kalimat Allah itu yo panas itu. Idza dzukira wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum. Mana ra ono ini ayat ini. Jadi ono kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat ayat-ayat Quran dibacakan itu jan ra ono gregete blas gitu. Ora rampung-rampung coba. Ono dangdut ngoten nika wah sudah. Tapi kalau zikir bar salat zikir ngoten rasane kaya wis gringgingen itu Pak silo dhewe niku. Oh berarti kita itu memang durung dadi tingkatan orang yang beriman. Masih kita sampai tingkatan muslim. Ngono kita njaluk kebahagiaan. Pak nanti saya contoh-contohkan Bapak dan Ibu. Ini contoh ya. Jadi ini nanti dibuka aja itu ayatnya ya. Ciri-ciri orang yang beriman itu ada di surah Al-Anfal ayat 2, ayat 3 itu. Ayat yang ketiga alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia mendirikan sholat, menginfakkan itu dari hartanya. Itu ciri-ciri orang yang beriman ya. Udah nanti itu dilanjutkan sendiri ya. Apa ciri kebahagiaannya Bapak dan Ibu? Janji Allah pada orang yang beriman itu apa? Ya. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman itu tadi hidupnya dia tidak akan mengalami kehidupan yang sempit, tidak akan mengalami kehidupan yang susah, nggak ada. Kalau dia istiqomah di dalam keimanannya, istiqomah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Mana dalilnya? Quran Bapak Ibu. Di surah Fussilat coba dibuka. Ayat 40 surat 41 ayat yang ke-30. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beriman itu. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepada mereka. Apa dawuhipun Allah? Alla takhafu wa la tahzanu. Beri kabar gembira itu kepada orang-orang ini. Apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Hidup itu enggak usah punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Wa absiru, karena besok kita itu akan mendapati satu kebahagiaan. Apa puncaknya bahagia? Wa absiru bil jannah, yaitu surga. Lalu kehidupan dunia ini bagaimana? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin. Maka di surah ini orang-orang yang beriman secara istiqomah itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Karena kalau hanya iman saja, enggak istiqomah di dalam keimanannya, ya, maka kita bisa ya tadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Bisa turun iman kita, bisa hilang iman kita. Kata Nabi, enggak ada orang pezina itu dia dalam keadaan beriman. Enggak ada orang pencuri itu dia sedang dalam keadaan beriman, enggak. Pasti dia akan dicukupi sama Allah. Hidupnya nggak akan ada ragunya. Dan Allah yakin memberi kepada kita itu sesuatu yang ghairul ma'qulil makna, yang nggak bisa dinalar, Pak.
Saya sering kasih contoh kalau dalam pengajian itu. Bahagianya seorang mukmin itu ya seperti contohnya ini aja lah. Ini ada yang anak kecil ada nggak ini ya? Ada nggak? Ini ya Mbak, yang kecil mbaknya satu. Ya. Yang paling kecil mana? Di antara dua ini? Ini kelas berapa? Kelas 2 ini? Kelas 4, berarti yang kelas 2. Okay. Hafal nggak doa mau makan? Hafal? Coba ke sini. Sini doa mau makan. Nggak apa-apa. Sini. Doa mau makan sini. Nih, baca doa mau makan. Nah, udah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Amin. Sini Mbak. Sebentar. Saya sering kasih contoh kok ya. Di mana-mana saya sering kasih contoh. Nggak ada orang yang perintah itu waton perintah itu. Pasti sudah menyiapkan sesuatu. Nggih, tak kasih hadiah Mbak, tak kasih hadiah. Kasih hadiah ya. Hadiahnya ada. Jenengan mau hadiah berapa? Nah, tak kasih lah ya. Nanti tak kasih sebentar. Nah, tak kasih 2. Yang satu real. Biar cepat naik haji nanti. Atau paling tidak sampai Mekah, sampai Madinah ya. Iya, nanti bisa sampai. Ini realnya ini. Ini real. Terus ini untuk sangu di dunianya di Temanggung apa di Paraan. Nah, ini. Ya, dah duduk aja ya. Baik. Anak ini sering saya contohkan. Ya. Nggak ada pikiran dari rumah itu akan dapat uang real ya, sama uang rupiah. Nggak ada pikiran dia. Orang tuanya aja ya nggak ada pikiran gitu ya, nggak ada pikiran. Dan bapak ibu juga yang ada nggak ada pikiran di situ. Ya. Dan anak ini nggak ada maju itu dia pikirannya gini, 100.000 nggak ada. Blas nggak ada. Dia malah mikir tadi. Mungkin teman yang lain pas disuruh maju, alhamdulillah itu aku gitu ya. Mungkin begitu bisa jadi malahan Pak. Alhamdulillah itu aku gitu. Pas saat disuruh itu loh Pak. Pas saat disuruh. Dan anak itu nggak mudeng. Kira-kira siapa yang tahu Pak kalau anak ini akan dapat uang real sama uang rupiah? Siapa yang tahu? Ya nggak usah sampai Allah dulu lah. Yang tahu ya saya. Saya yang perintah. Saya yang perintah. Dan Mbak ini melakukan. Baca doa mau makan. Saya juga tidak mendengarkan, saya minum. Yang penting ngelakoni Pak. Dia melakukan dengan penuh keyakinan bahwa dia itu bisa doa mau makan. Dan dia melaksanakan maju ke depan. Tapi kalau tadi ngelendot nggak jadi maju ya nggak dapat sebenarnya dia. Nggak dapat. Ini contoh. Dan ini tidak ada pikiran dalam Mbak ini nggak ada sama sekali. Nggak ada belas Pak. Dia hanya melakukan. Nah, orang beriman itu semacam itu Pak. Amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Dia tidak ada keraguan. Nek nglakoni iki mesti Gusti Allah ki preso. Allah itu tidak hanya memberi 100.000. Allah itu bukan hanya memberi 5 real nih kok. 5 real. Allah bukan hanya memberi, Allah itu memberi semua kebutuhan kita. Semua Pak, dicukupi kita sama Allah. Sesuai dengan kebutuhan saya. Saya pasti dicukupi sama Allah. Dulu anak saya baru 3, cukup pakai sedan. Saya dikasih sedan sama Allah.
Tapi anak saya sekarang 6. Ya cukup dikasih kijang sama Allah saya. Mungkin besok 10, elep mungkin Pak saya. Enggak tahu gitu. Ya. Ya bisa jadi mungkin nanti trailer apa-apa yang gede base atau apa. Enggak tahu Pak. Allah yang kasih. Rumah juga dulu mungkin masih sendiri ya di pojokan masjid karena saya tidurnya di masjid. Cukup Pak. Punya istri ya dikasih belakang masjid gitu. Sama takmirnya ya. Punya anak tambah akhirnya ada tanah Pak. Siapa yang kasih? Allah. Lah, dari mana? Enggak tahu gitu. Perintah Allah saya lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan. Allah dan Rasulnya sudah begitu ngendiko. Maka bahagia Pak kita jadi orang mukmin itu seperti bahagianya anak ini tadi. Yakin bahagia banget Pak pulang Pak. Ya. Wah, perainan entuk duit besok ini gitu Pak. Senang Pak. Ya. Dan tidak nyangka begitu aja. Nggak nyangka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati, karena sesuai lah, karena dia juga datangnya gasik sih tadi ya. Datangnya pas, turut-turut kayak itu pas gitu loh Pak. Turut-turut itu pas gitu ya. Nggak salah begitu. Ya. Tapi kan ini semuanya qadarullah Pak, takdirnya Allah. Nah itulah orang beriman. Wa absiru, dia akan senang dan hidupnya layak la takhafu wa la yahzan. Dia akan takut, tidak akan sedih. Ini. Karena yang dicari digapai itu nanti apa? Ukurannya takwa Pak. Orang iman itu sing tenanan imannya ya. Tadi kalau kembali ke surah Al-Hujurat tadi ayat 15 itu, ulaika musadiqun itu, dia nggak ragu-ragu Pak di dalam imannya kepada Allah dan Rasulnya itu nggak ragu. Dengan perintahnya Allah dan Rasulnya itu ramamang gitu loh. Saya itu pernah ngisi pengajian ibu-ibu itu rebon. Jadi selapanan rebon setiap Rebu ketiga. Nah itu modelnya duduk begini tapi enggak dipisah, jadi muter gitu Pak, muter gitu pakai duduk beginilah gitu. Nah ibu-ibu itu kalau sudah duduk manggon itu kan manggon biasanya ngegoi ya kono kuwi gitu. Rebon berikutnya itu kan ketemu saya juga duduk di situ, lalu saya dikasih minum kayak begini ya. Lalu saya minum begini, bismillah. Lalu saya lihat ibu ini samping saya itu nggak diminum. Dia bilang, saya tanya, loh Bu, kok nggak diminum? Gitu. Terus ibu itu jawab, saya baru puasa Ustaz. Wah hebat, Rebu poso nopo jenengan belum ngatain gitu. Hebat Rebu kok poso bilang gitu. Ini baru mosoni anak kulo tes di Jakarta begitu. Jadi dia mosoni anaknya gek tes di Jakarta. Wah hebat, kalau ngoten nggih teko biasa nggih ngaji wis. Rampung yuk selapan minggu pekan ketiga lagi Rebu kan itu bulanan. Nah, ketemu lagi di situ. Ibu itu jejer lagi di situ. Dikasih minum biasa kayak begini nih, muter. Lalu saya belum minum, ibu itu sudah minum. Saya tanya, "Loh Bu, enggak puasa?" Yo ibu yang jawab, ramandi gitu. Mandi gitu. Loh, kok mboten mandi? Mboten ketompo anake kula. Terus tak rewangi poso. Hatur jajan. Salahke posone, Pak. Betul Bu ini. Astagfirullah, yo gek tekan samono wong kuwi yo. Ya, dia enggak yakin keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dohirnya. Gitu. Jadi seakan-akan poso kuwi iso marake lulus TC gitu. Salah Pak, salah. Jadi mestinya puasa itu suatu amalan yang nilai pahalanya di sisi Allah. Hanya satu amalan yang Nabi ngendika, kulo amalan ibnu abdan lahu ila siam kata Nabi kan gitu. Itu hadis qudsi itu. Kenapa? Fa innahu li poso ki kanggoku fa ana ajibi dan hanya aku Allah yang akan kasih pahala. Karena dia ya main kayak tingkatannya muslim tadi Pak, urun tingkatannya iman.
Yo ora poso meneh. Ora mandi kok ya gitu. Nah, tapi ada juga kampung tempat saya itu kalau udah mau mendekati Ramadan, Pak. Ada itu. Wah, ya Allah, edan tenan ki, cepet yo meh poso meneh gitu, Pak. Ini sebentar lagi nih ya. Nanti ada ibu-ibu tempat saya, biasanya ibu-ibu itu. Anggar meh poso ki mesti gitu itu. Lanjut saya kan sering nyok guyonan itu di rumah itu. Ajeng poso kok malah mumet niku pripun? Mestine kan seneng to. Wong Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak kok. Wah seneng pripun Dik Solihin niki. Ah nek jenengane poso ya nutup to niku ngoten ya. Tak pikir nutup apa? Jebulane nutup PKK jebulane. Jadi karena kalau puasa itu kan tabungannya dibagi. Nah, itu kan sebelumnya itu kan disilih-silihke gitu loh, Pak. Jadi nek wis mlebu poso kan kudu nutup, Pak. Karena nanti dibagi. Jadi dia kemut-kemut, Pak, kalau mau puasa itu malahan. Nah, itu kan contoh itu. Itu ibu-ibu PKK tempat saya, Pak, itu. Mesti laporannya gitu. Wah, jadi cepet tenan yo meh poso meneh gitu loh. Ini mesti nutup PKK ini perkara itu betul ini. Jadi kita ini begini, Pak. Jadi apa ya, sampai ketingkatan mukmin itu belum mampu kita. Belum tahu. Padahal nek wong ngerti Ramadan itu kanggone wong sing iman lho, Pak. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu perintah langsung Allah loh itu. Sesasi di situ. Wah. Para sahabat Nabi itu kalau Bapak Ibu preso lengen le arek ketemu bulan Ramadan itu sitata ashur sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan ngenen le arep ketemu Ramadan, Pak. Lah dhewe men karek rong sasi kok dedan-edanke, Pak, coba bayangkan. Nanti bahasan Ramadane meh rampungnya ditung, saya kurang pirang dina to iki ngoten ya. Alhamdulillah karek 3 dina iki bodone jenengan melu sing Ahad po sing Senin ngoten jajal. Ini kita masih begitu, Pak. Kalau dia orang iman nggak begitu mestinya. Wah, nyune kan nek kaya kula, Pak, bendina poso Ramadan apa-apa, Pak. Napa? Baten kok. Baten, Pak, saya. Makan itu nggak pernah istri saya tuh ngeliwet, nggak pernah istri saya tuh masak, nggak pernah apa. Lah gimana? Acara tiap sore itu buka puasa bersama kok. Mirip, Bu. Setiap hari, Pak, itu. Nanti sahurnya digawake sing saka acara buka puasa bersama itu, Pak. Karek ngenget. Itu kalau di Magelang itu kan acara buka puasa itu senengnya di restoran-restoran, di tempat makan gitu, Kak, karena dora gelem asah-asah tuh intinya gitu kan. Wah, terus soalnya di situ saya bawa anak laki itu 5 apa piro tak jak itu kan udah warak di situ semuanya. Terus nanti pulang, Ustadz ini untuk istri, wah, alhamdulillah gitu kan. Kan tahu anaknya banyak, dibungkus ke banyak itu, Pak, pakai rantang ini. Ini rantangnya nanti kembalikan. Oh enggak, Ustadz, di asto saja, alhamdulillah gitu. Sudah ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya itu. 4 rantang itu. Luar biasa. Itu hampir tiap sore, Pak. Maka kalau saya jadwal Ramadan biasanya saya padatkan gitu. Sebulan full itu barokah. Maka saya doanya, ya Allah, semoga Ramadan terus begitu ya. Tidak ada pengeluaran, tapi pemasukannya luar biasa, Pak. Wong senengane biasa itu kita itu apa ya, lengo barang itu tuku, teh itu tuku. Walah ya Allah. Kalau Ramadan tuh ting telepok, Pak. Sampai akhirnya depan rumah saya itu tak kasih lincah itu. Kenapa? Kan sering rumah saya kosong. Jadi kalau mau nganter dus-dus itu biar langsung taruh situ aja gitu, Pak. Luar biasa itu. Sampai botol besar itu nggak habis itu kok. Ini saksinya anak pondok ya, Mas ya. Oh iya. Beras, minyak, gula, teh. Jadi Bapak Ibu nggak punya gula tuh kok ketemu saya aja lah beres ya. Minyak barang. Jadi kalau dulu itu orang minyak itu meniregane larang, aku ora tuku kok kok. Itu berkat apa? Ada Ramadan. Karena nek ra Ramadan jan rano dus teko itu.
Betul Pak. Lah ini orang iman Pak. Itu dawuhnya Allah langsung. Salat Allah langsung. Itu luar biasa. Zakat Allah langsung, haji Allah langsung. Karena dia orang iman itu dia yakin Pak. Ini diajarkan siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabatnya itu? Abdurrahman bin Auf, preso Pak. Ngesokke kabeh ontone itu berapa itu? Yakin ketika hijrah Abdurrahman bin Auf itu kan orang kayanya Mekah Pak. Hijrah itu nggak nggawa apa-apa Pak. Jadi wong kere itu. Tapi apa terjadi di Madinah Pak? Jadi miliarder lagi dia. Apa minta-minta? Tidak Pak. Dia hanya bilang, tunjukkan aku pasar. Begitu toh Pak. Abdurrahman bin Auf. Wah miliarder Pak akhirnya. Kenapa? Karena punya iman. Itu mental para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dewe kenapa Bu? Wah, alhamdulillah Pak Ustadz, kalau mau dahulu sakit tahajud. Wah, jan alhamdulillah gitu. Jam 3 ngono wis critake jajal. Gitu. Oke, gitu. Yo tak walik, ngopo punjenengan saiki sregep tahajud. Anu Pak Solihin nggih. Anu to yo nyuwunake to anak putu ngeten iki jajal. Ada. Iya, itu kita tahajud. Sampai haji saja Pak. Banyak orang haji itu apakah dia itu ingat sama akhirat? Oh enggak Pak. Wong haji itu kabeh dongane iki donya kabeh Pak. Bener Pak. Itu Quran yang nyebut kok jajal make gula itu nek ora percaya surah Al-Baqarah itu ayat 199 ayat 200 itu 201 itu kan. Ya. Wa minan nasi mayaqulu rabbana atina fid dunya. Wa mal akhirati min khalaq Pak akhirat do dilalekke wa minhum hanya sebagian kecil mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Hanya wa minhu. Wa minan nas dunya kabeh Pak. Haji Pak. Haji Indonesia itu begitu. Bahasan sani regone larang klenger Pak. Walam bisawab kajine dhewe niku sing wis do kaji-kaji iki ya mabrur tenan apa ora gitu. Karena wingi dhewe nggo duit optimalisasi duwite wong. Kaji-kaji wingi nek ketok murah niku oleh optimalisasi ka duwite wong. Sing do nginden sampai puluhan tahun itu kan dikeruk se jipuk nggih nomboki sing haji mangkat niki sing setiap haji mangkat kerukke bagi hasilnya yang inden itu Pak. Haji Indonesia itu gitu. Maka haji Indonesia itu paling gede ning kok regarane kacau. Ya wis ngono kuwi masalahe. Wis sing kaji-kaji ya klenger jenengan itu. Lho tenan Pak, saya wis bola-balik kaji. Itu. Iya, saya sudah lebih dari 5 kali itu. Umroh saya setahun paling tidak 2-3 kali. Ini bulan depan ini umroh saya berangkat. Kemarin baru pulang. Itu. Ruwet Pak. Itu. Nah, saya bilang, wah ini pas kalau kita itu kadang-kadang ya Allah ditompo pora gini. Iya. Kadang-kadang nangis Pak saya tuh. Lihat gini gitu, apalagi itu nek wis pampung kaji niku ya Allah nek dongkek mangkatan nyeteter Tuhan gitu. Wah do manut kabeh bahasan Bali wah klambine ireng-ireng kacamatane ireng-ireng ana men selfie gitu Pak ya Allah ini ngeri Pak dunya kabeh sudah akhirat min khalaq paleke kenapa karena imannya dia belum jadi pakai tekan muslim Pak amalan dohir kita. Nah inilah Bapak dan Ibu, monggo pelajaran hari ini kalau kita bisa terapkan kebahagiaannya itu ibaratnya seperti anak tadilah gampang. Ghairul maqulil makna, raiso di nalar, bahagia, seneng, ya, seneng. Ya. Kenapa? Allah akan memberi sesuatu yang nggak dinalar Pak bagi kita. Ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir sebagai orang yang beriman. Tapi lakukan lillah krono Allah orang beriman itu. Bukan krono sapa ya, krono sing perintah. Gitu loh. Paham enggak? Krono sing perintah.
Siapa yang merintah? Allah dan Rasulnya. Ya sudah, lakukan sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Dah, itu aja karena sudah hampir 5:30. Kalau mungkin ada tanya jawab silahkan. Kita bahas kebahagiaan jadi orang yang beriman. Nek iso nglakoni tenan Pak, janji Allah tadi itu. Ya. Hidup kita itu akan diliputi dengan malaikat. Malaikat akan perintah kepada orang-orang yang istiqomah di dalam ibadahnya karena keimanannya tadi, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Ya, hidup itu enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih dia itu. Dia akan senantiasa bahagia. Kenapa? Dia punya iman yang shadiq, imannya yang benar. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu monggo kalau mungkin ada tanya jawab Bapak. Kalau mungkin masih ada waktu, kalau tidak ya cukup, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.